aku Jessica Wlesna ini, aku dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 1E dan NPN aku 25752145. Di sini aku mau bahas tentang perekonomian yang ada di negara Taiwan. Teman-teman tahu nggak sih kalau pajak yang berlebihan di Taiwan atau melebihi target bakal dikembaliin ke rakyatnya? Kalau kalian nggak percaya, tonton videonya sampai akhir. Dari artikel Universitas Indonesia, Parlemen Taiwan telah menyetujui undang-undang khusus yang menetapkan penggunaan surplus pajak senilai 528 miliar atau sekitar 264 triliun dan akan disalurkan kepada masyarakat Taiwan sebesar 10.000 NT atau di Indonesia 5,4 juta rupiah. Kebijakan ini nggak salah-salah loh teman-teman. Kebijakan ini diputuskan setelah adanya usulan dari Partai Kuomintang atau KMT yang mengujukan peningkatan batas maksimal anggaran dari 410 miliar NT menjadi 545 miliar NT. Anggaran tersebut mencakup alokasi khusus bagi sektor pertahanan, pengembangan, industri, program sosial, serta pembagian bantuan tunai kepada masyarakatnya. Selain menyalurkan bantuan tunai, pemerintah juga akan memanfaatkan sisa surplus pajak untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, serta berbagai proyek pembangunan daerah. Program ini diajukan bagi sekitar 23 juta penduduk yang berhak menerima bantuan. Legalitas dari Partai Kuomintang atau KMT, Wang Hongwei, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengembalikan uang rakyat, tetapi juga sebagai langkah memperkuat disiplin fiskal dan memastikan transportasi dalam pengelolaan pajak. Berdasarkan laporan Fokus Taiwan, penerimaan pajak pada tahun fiskal 2024 mencatat rekor tertinggi, yakni mencapai 3,7619 triliun NT, jauh di atas target tahunan. Surplus inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menyalurkan sebagian dana tersebut kembali kepada masyarakat. Menariknya, bantuan tunai ini akan diberikan kepada semua warga tanpa terkecuali, termasuk keluarga kaya. Usulan untuk mengecualikan kelompok penghasilan tinggi sempat muncul, namun ditolak oleh legalitas dengan alasan bahwa setiap warga berhak mendapat manfaat, terlebih di tengah dampak bencana alam dan kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Namun, status penerimaan bagi warga asing dengan izin tinggal permanen masih belum jelas. Kementerian Keuangan Masyarakat akan melakukan kajian lebih lanjut setelah rencana anggaran baru ini disetujui. Pada awalnya, rencana pembagian uang tunai sempat mendapat penolakan dari kabinet. Kekhawatiran utama adalah resiko meningkatnya utang negara. Wakil Menteri Politik Kementerian Keuangan Juan Qinghua bahkan menekankan bahwa surplus pajak tidak otomatis mencerminkan kondisi keuangan negara yang sehat. Ia menambahkan, dalam kurun 10 tahun terakhir Taiwan justru lebih sering mencatat defisit anggaran dibandingkan surplus. Namun setelah melalui rangkaian pertimbangan, pemerintah akhirnya melunak dan menyetujui kebijakan bagi-bagi dana tersebut. Kini, detail teknis mengenai mekanisme penyaluran dana masih dibahas lebih lanjut. Jadi, seluruh proses administrasi berjalan lancar. Bantuan tunai ini dapat mulai dicairkan paling cepat pada Oktober 2025 bagi masyarakat Taiwan. Kebijakan ini menjadi kabar baik sekaligus wujud nyata dari hasil kinerja ekonomi dan penerimaan pajak yang inspiratif. Oke baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.